Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu pengertian penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Tepatnya kita hari ini, kalau bulan itu kita telah belajar di modul 4 itu tentang pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak, dan hari ini di modul 12 kita akan belajar tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Tepatnya ini di sesi 12. Ada yang ibu tahu tentang penelantaran dan eksploitasi terhadap anak ini? Nah, ya, bagaimana? Kelompok Ibu Rima? Nah, sudah. Jadi Bu, eksploitasi ini adalah kita sama-sama tahu eksploitasi ini Bu. Kalau di wong Palembang ini bahasa Belanda. Nah, bahasa Belanda. Jadi eksploitasi ini Bu adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan. Jadi eksploitasi ini Bu, anak itu dijual belikan, diperdagangkan. Nah, jadi jangan sampai kalau anak-anak kita, anak-anak remaja kita yang kita sayangi, yang kita cintai masuk dalam gerbang ini, maka anak-anak kita akan berbahaya. Ibu-ibu, di sini telah saya pasang poster tentang pengertian penelantaran terhadap anak. Coba ibu-ibu perhatikan. Ini contoh-contoh penelantaran terhadap anak. Contoh-contohnya Bu banyak di sini Bu. Nah, jadi kita lihat di sini pengertian penelantaran terhadap anak. Nah, tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab. Itu yang pertama Bu. Jadi anak kita tertelantar itu, kita selaku orang tua, kita memutuskan kewajiban terhadap anak-anak kita. Nah, jadi kita orang tua ini Bu sangat berkewajiban, sangat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak kita. Nah, jadi orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak itu baik fisikis, rohani maupun sosial. Jadi Bu, kita selaku orang tua ini kita harus mempunyai andil yang besar di dalam untuk membuat anak-anak kita menjadi orang yang hebat. Nah, jadi oleh sebab itulah Bu, anak-anak itu banyak yang frustasi, seperti mereka psikisnya terganggu. Nah, seperti ini punya, ini psikisnya terganggu Bu, dia nangis, duduk menyendiri. Ini bentuk gambar. Nah, jadi jangan sampai Bu anak kita tertelantar karena kita melepaskan kewajiban dan tanggung jawab kita selaku orang tua. Kita di dunia diminta pertanggungjawaban, di akhirat apalagi Bu kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau Bu dituntut oleh anak? Ada cerita Bu. Seorang anak yang tidak diberikan pengasuhan, tidak diberikan bimbingan, lantas dia langsung sakratul maut, meninggal dunia, dan langsung diadili, ingin langsung dimasukkan ke neraka. Lantas dia mengangkat tangannya, wahai malaikat, saya tidak patut untuk dimasukkan ke dalam neraka karena ada yang lebih bertanggung jawab lagi kepada saya ketika di dunia. Mengapa? Kata malaikat, karena orang tua saya yang menelantarkan saya. Nah, jadi di tadi anaknya nak masuk neraka, ditarik lagi, tidak boleh masuk neraka, masuk ke surga. Anaknya itu orang tuanya yang masuk neraka. Jadi kalau kita selaku orang tua Bu tidak bisa mengarahkan anak-anak kita untuk jangan sampai terjerumus kepada yang tidak benar, maka kita orang tua dulu yang menjadi dasar utama bagi anak-anak kita. Kemudian anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhannya tidak dapat terpenuhi. Nah, jadi Bu, anak-anak kita mempunyai kebutuhan. Seandainya kita masih sanggup selaku orang tua, maka penuhilah kewajiban anak-anak kita tersebut. Insya Allah, jika kita anak-anak kita penuhi kewajibannya, kita penuhi keinginannya, mudah-mudahan tidak terjadi eksploitasi terhadap anak, penelantaran terhadap anak. Kemudian contoh-contoh penelantaran Bu, jadi banyak. Salah satunya tidak diizinkan sekolah. Itu salah satu penelantaran Bu. Tidak di posyandu untuk menimbang berat badan dan mengukur tinggi badannya.
Ini salah satunya saja, Bu. Kemudian tidak memberikan kasih sayang, kita cuek terhadap anak-anak kita, itu salah satu penerantaran terhadap anak, kurang kasih sayang. Kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah. Kita selaku orang tua berikanlah, bahkan kita orang tua harus bila perlu menyekolahkan anak-anak kita ke bidang agama, supaya nantinya anak-anak kita inilah yang nantinya akan mendoakan kita pas kita meninggal. Dan dia ditinggalkan sendirian, didiamkan dalam kurun waktu yang tertentu dan tidak diperdulikan, itu sangat menelantarkan anak kita. Ibu-ibu paham dengan poster ini? Nanti boleh saya bagikan fotokopiannya, nanti saya kasihkan sama ibu-ibu sekalian, pelajari di rumah apa ini pengertian penelantaran ini. Baiklah, selanjutnya ibu-ibu sekalian, di minggu yang dulu atau bulan yang dulu kita telah belajar bagaimana itu pencegahan kekerasan terhadap anak. Nah, jika anak-anak kita tidak ingin terjadinya kekerasan atau KDRT dalam rumah tangga, disinilah tempatnya, Bu. Jangan sampai anak kita ditelantarkan. Jadi seandainya anak kita tidak ditelantarkan, maka tidak akan terjadilah kekerasan dalam rumah tangga. Dia itu pasti memberontak, Bu. Anak-anak kita tidak sama seperti anak-anak yang lain. Ibu Siti misal, Ibu Siti anaknya tidak sama dengan anak Ibu Maimunah, padahal ini dekatan rumah satu tetangga. Nah, jadi ini pasti ada miskomunikasi antara anak Ibu Siti dengan anak Ibu Maimunah. Benar nggak, Bu? Nah jadi harapan saya terjadinya apa namanya tadi, kekerasan itu, Bu, kekerasan di dalam rumah tangga itu oleh karena kita sering menelantarkan anak-anak kita, kita tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, maka kitalah yang akan jadi sasarnya nanti. Kemudian ibu-ibu boleh ibu ingat lagi pada materi yang sebelumnya tentang pencegahan kekerasan, apa-apa saja yang harus kita lakukan selaku orang tua. Nah, di sini kan, Bu, ini fokus kita pada hari ini penelantaran terhadap anak. Nah, minggu yang dulu atau bulan yang dulu kita telah belajar bagaimana itu pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Ada yang tahu Ibu Maisaroh? Ada yang tahu Ibu Maisaroh? Belum, lupa. Ibu Maimunah atau kelompok rambutan? Waduh, tidak ada ya. Jadi salah satu cara untuk mencegah kekerasan itu, Bu, dari kita sendiri, dari kita orang tua. Kita arahkan anak-anak kita, kita berikan dia pendidikan, kita ajar dia berakhlakul karimah yang baik, bersopan santun, berbudi pekerti yang luhur, dan dia menghormati, menghargai kedua orang tuanya. Insya Allah tidak akan terjadi kekerasan terhadap anak. Ibu-ibu, bagaimana dari poster ini, dari pembelajaran kita yang dulu, ada yang kira-kira ingin ditanyakan? Nah, kalau tidak, kita ada yel-yel, Bu. Sebelum kita, sepertinya ibu-ibu ini kurang semangat, kita bangun, bangkit, nah, kita yel-yel, kita ada nyanyi, apa namanya, Bu, kupu-kupu, 5 jari, 5 jari, tangan kiriku. Nah, bareng-bareng, Bu, ya, nyanyi, supaya lebih semangat. Ya, mulai, Bu. 1, 2, 3. 5 jari tangan kiriku, 5 jari tangan kananku, ku gabung jadi 1, jadilah 10, jadilah kupu-kupu, jadilah kupu-kupu. Nah, Ibu bisa? Nah, sudah. Oke, kita ulang lagi. 5 jari tangan kiriku, 5 jari tangan kananku, ku gabung jadi 1, jadilah 10, jadilah kupu-kupu, jadilah kupu-kupu. Oke, dari materi ini kira-kira sekali lagi saya tanyakan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah paham,
tentang apa itu eksploitasi, tentang bagaimana itu kekerasan terhadap anak, cara pencegahannya. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian pertemuan kita. Kita berjumpa lagi di bulan depan yang akan datang. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.